Ada 3 pertanyaan mendasar tentang reformasi birokrasi. Siapa yang melaksanakan? Apa kunci keberhasilannya? Dan apa ukuran keberhasilan? Reformasi birokrasi menjadi upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi menjadi hal yang tidak bisa ditawar bagi perguruan tinggi, termasuk Universitas Airlangga. Dengan pedoman Surat Keputusan Rektor nomor 16/UN3/2020 dengan menambahkan manajer tingkat fakultas yang terdiri dari dekan, para wakil dekan, dan kepala bagian tata usaha fakultas. 1. Organisasi. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Pengelolaan organisasi dalam instansi. Area ini juga mencakup sumber daya manusia aparatur, SDM aparatur dan mental aparatur, sehingga mewujudkan SDM yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. 2. Tata laksana. Sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. 3. Peraturan perundang-undangan. Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. 4. Pengawasan. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN, terkait tentang pengawasan kepada penyelenggaraan instansi. 5. Akuntabilitas. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, berkaitan dengan kinerja birokrasi instansi. Terakhir, pelayanan publik. Pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, terkait dengan layanan yang diberikan oleh instansi kepada stakeholder. Dalam mencapai target, UNER mengandalkan program percepatan atau Quick Win. Dalam urusan area organisasi, manajemen perubahan, diperlukan WBK, Wilayah Bebas Korupsi, dan WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK atau WBBM dan terbentuk agen perubahan untuk mensosialisasikan dan melibatkan unit kerja dalam perubahan budaya kerja. Untuk area-area SDM dan mental aparatur, diperlukan dalam pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan sistem informasi kepegawaian bernama logbook harian. Di dalam area tata laksana, program percepatan diwujudkan dengan adanya AMI, Audit Mutu Internal, yang sebelumnya dikenal dengan AIMS, Airlangga Integrated Management System. Ini juga didukung dengan proses audit mutu internal secara daring. Sementara dalam area peraturan perundang-undangan, Quick Win diwujudkan dengan penataan data peraturan delegasi statuta dan peraturan rektor pengelolaan barang UNER dan pengadaan barang jasa di UNER. Area pengawasan. UNER membangun whistleblowing system yang sudah diterapkan dan evaluasi sejak 2018 lalu dan dikembangkan dalam iSociety 5.0. Tidak kalah penting dengan program percepatan untuk area akuntabilitas, UNER membentuk SPMS, Strategic Performance Management System, di tingkat fakultas, departemen, program studi, dan unit kerja di lingkungan UNER. SPMS menjadi sistem yang dapat memotret kinerja setiap unit kerja secara terintegrasi dan periodik. Terakhir, pada area pelayanan publik, semua unit terkoneksi dengan e-office dalam manajemen persuratan terintegrasi. Hadirnya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan portal KIP. Tersedianya portal layanan akademik, kemahasiswaan, keuangan, dan sarana-prasarana yang terintegrasi yang menjadi bagian dalam program percepatan unit layanan terpadu. Portal ini bernama Airlangga Integrated Service, dan pengembangannya pada akhir tahun 2020 berupa Airlangga Integrated Service Society 5.0, di mana masyarakat dapat melakukan permohonan secara mandiri dari mana saja. Keberhasilan dan peningkatan nilai IKM merupakan nilai nyata berhasil dan tidaknya pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan tersebut harus dievaluasi dan dimonitoring setiap tahun melalui forum konsultasi publik, agar bisa dirumuskan dan diformulasikan program unggulan di 7 area perubahan, serta menjadi sebuah solusi praktis terhadap permasalahan pelaksanaan reformasi birokrasi.